Oke, selamat malam teman-teman. Suara aku dengeran nggak ya? Atau kayak terlalu berisik? Suara aku aman kan ya, guys? Oke, aman. Mungkin karena sudah masuk ke jam 19:50 atau jam 7:50. Aku mau langsung mulai aja untuk kelas malam ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di AFZ. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk teman-teman sudah menyempatkan waktu dan selamat juga sudah menentukan PSAF hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Mungkin teman-teman pernah ada yang ketemu aku waktu PSAF. Kalau misalnya aku ada salah kata, salah perbuatan atau ngeselin ke teman-teman ya aku mohon maaf ya. Karena itu part of the job teman-teman. Tapi malam ini kita bakal coba untuk belajar dan juga cicil terkait sekali lagi kita akan coba belajar tentang pengantar statistik. Kali pengantar statistik adalah salah satu mata kuliah yang memang paling berat di negara dan mata kuliah ini juga mata kuliah yang tidak sedikit banyak kating-kating dan itu yang akhirnya apa namanya mengulang dan akhirnya nilai jadi nggak maksimal terlambat dan lain sebagainya macam. Jadi aku mau coba sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga. Khusus Jaskin ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke sesi yang ketiga teman-teman. Membahas soal ukuran pemusatan atau kita bicara tentang pemusatan data. Ini masuknya kalau teman-teman buka SAP, kemungkinan besar masuknya di SAP ketiga yang bukan. Karena kemarin kita, kalau kita sobat Robek ya, kita sudah mengenal apa itu Penstat, apa itu data, apa itu pengukuran. Kita sudah coba bagaimana kita memosisikan suatu grafik atau gambar gitu ya. Sekarang kita akan coba masuk ke yang paling mendasar dari statistik, yaitu kalau teman-teman sudah sempat familiar, ada yang namanya mean, modus, dan juga mean, modus, dan median. Modus, rata-rata, dan juga nilai tengah. Itu kan salah satu yang sudah sering sekali diulang di SMA. Nah, di sini sebenarnya di kuliah kurang lebih kita akan bahas itu juga. Cuman bedanya di kuliah ini ada lebih banyak hal-hal yang bisa teman-teman kerjakan, kesulitannya bertambah dari yang teman-teman sudah pelajari saat SMA. Tuh. Ini kita langsung masuk definisi. Apa yang dimaksud dengan pengukuran data? Atau misalnya, oh ini sih kita bicara tentang ini ya, eh, bagaimana kita mencari nilai tengah dari 10 angka supaya kita tahu bagaimana representasi dari data tersebut. Jadi kalau kita mau cari yang paling simpel untuk nanti mean, median, dan juga modus, itu kita sebenarnya mencari sebuah eh, knowledge dari data-data yang sudah terkumpul. Kita mencoba untuk menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan eh, data sehingga kesimpulan itu bisa mewakili data yang sedang kita teliti atau sedang kita cari. Tuh. Nah, apa saja ukuran pemusatan? Ada tiga teman-teman. Ada modus. Modus itu aku ulang lagi ya. Mungkin teman-teman udah belajar di SMA. Modus itu adalah angka yang paling sering muncul. Kalau misalnya angka atau huruf A misalnya muncul 10 kali, huruf B muncul 5 kali, maka modusnya adalah yang 10 kali. Gitu, yang paling banyak keluar dalam sebuah data. Median itu angka tengah. Yang artinya kalau teman-teman urutin, dia akan berada di paling tengah, membagi rata kanan dan kiri. Gitu. Sedangkan mean atau yang teman-teman kenal dengan rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan atau jumlah keseluruhannya dibagi dengan totalnya. Itu. Jadi seperti itu. Itu untuk mean, modus, dan juga median. Nah, ini salah satu contoh tabel yang akan kita temukan di kurang lebih sepanjang di semester 1 ya teman-teman di pengantar statistik. Jadi teman-teman akan bertemu dengan tabel yang kurang lebih seperti ini. Ini cukup berbeda dengan yang sebelumnya kita ketemu ya. Kita sudah mengenal adanya batas nyata, terus kemudian ini nilai nilai tengah dari batas nyata ini.
bukan median ya, ini nilai tengah dari batas nyata. Terus ada ini juga apa frekuensi dan ada frekuensi kumulatif. Mungkin aku mau coba bedah tabelnya dulu ya teman-teman. Jadi ini itu adalah data yang atau tabel yang diperoleh dari data-data yang sifatnya ungroup. Nah, kalau teman-teman ditanya, ini tabel apa? Ini tabel yang menyimpulkan sebuah grup data. Jadi ini data-data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah tabel. Data yang ungroup itu gimana, Kak? Kita coba ya. Nih, ungroup data tuh yang masih mentah kayak ini. Enggak, ini udah. Ungroup data tuh yang kayak kemarin kita di pertemuan sebelumnya, teman-teman. Ini ungroup data nih yang sorry. Ini ungroup data. Itu kayak masih acak dan masih tidak ada urutannya, tidak ada maknanya. Nah, disitulah kemudian kita grup menjadi data yang terbagi menjadi beberapa batas nyata. Jadi teman-teman untuk menentukan batas nyatanya itu ada ilmunya tersendiri, ada caranya tersendiri untuk kita menentukan berapa I-nya, berapa apanya itu akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Nah, untuk ini namanya kita biasanya sih nyebutnya nilai tengah ya, dari batas nyata. Jadi batas nyata itu misalnya ditentukan dari paling kecil data terkecil dan yang paling gede data tergede, terus ada nilai 0,5. Nah, ini tengah-tengah di antara setiap range. Oh, teman-teman perhatikan dari setiap baris kelompok data ini ada selisihnya kan ya. Kalau ada 15 ke 19 itu berarti selisihnya adalah 4 gitu. Berarti nilai tengah dari satu grup data ini adalah atau satu range ini adalah 4 dibagi 2, yaitu 2 gitu. Jadi 15 tambah 2, 17,5. Pun dengan 19,5 ditambah 2 akan jadi 21,5. 23 tambah 2 akan jadi 25,5 dan seterusnya. Kita mendapatkan nilai 5 atau nilai tengah atau kita sebut sebagai XI. Nah, FI ini apa? FI ini sebenarnya sama kayak kemarin, frekuensi teman-teman. Jadi ini jumlah pasti yang memang ada di datanya. Berarti untuk nilai yang dapat 15,5 sampai 19,5 ada 9. Yang angkanya 19,5 sampai 23,5 ada 9. Dan seterusnya dengan total data ada 50 data gitu. Ada 50 datum gitu. Nah, di yang F ini itu maksudnya adalah frekuensi kumulatif. Artinya, setiap frekuensi ini ditambahkan. Makanya di sini hasilnya semakin banyak semakin gede. 9 tambah 9, 18. Tambah 8, 26. Tambah 7, 33. Tambah 9, 42. Dan seterusnya sampai 50. Jadi itu untuk ini tabel sederhana dan beberapa istilah-istilah yang mungkin perlu teman-teman ketahui. Gitu. Sampai sejauh ini, teman-teman ada yang bingung nggak ya untuk penjelasan terkait tabel? Atau sudah aman? Sudah paham? Ini sih. Aman ya, tidak ada kendala ya terkait ini. Jadi sesimpel ini sebenarnya nggak terlalu banyak. Nah, kemudian aku ingin coba mengingatkan lagi dan merefresh juga ingatan kita terkait level ukuran yang kemarin kita sudah pelajari. Kita sudah mengenal ada nominal, kita sudah mengenal ordinal, interval, dan iterasi. Nah, ini adalah relasi ini teman-teman antara median, modus, dan juga rata-rata dengan kemarin satuan dalam statistik yang kita ketahui gitu. Ini relasinya nominal itu sangat cocok untuk kita gunakan modus ya karena kita tidak bisa menghitung rata-rata dari jumlah sepatu apa segala macam kita sangat sulit. Ordinal itu bisa menggunakan median dan juga modus, interval bisa menggunakan tiga-tiganya begitu pun juga dengan rasio. Jadi masing-masing jenis datanya ini sangat bisa terpengaruh dengan bagaimana penggunaan uh, pengukurannya tadi. Gitu. Kalau teman-teman sedang mengukur sebuah nominal, sebuah data yang jenis nominal, sangat sulit untuk kalian menghitung dengan median dan juga mean. Iya, hanya disarankan menggunakan modus. Kurang lebih seperti itu. Karena kalau misalnya nominal kan kita tahu tidak ada batas nyatanya. Jadi
Kalau misalnya bisa aku simpulin, rata-rata ini hanya kemudian untuk sesuatu yang sifatnya sudah eh, kuantitatif sekali ya. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya modus. Kita mungkin akan coba membedah lebih lanjut. Modus itu adalah angka yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data, teman-teman. Simpelnya, ini kalau kita masuk ke tabel, ini tabel yang paling sederhana. Berdasarkan frekuensi terbesar, modusnya adalah kota transit yang terdekat Jakarta. Nah, kalau dilihat dari data nih, ada tabel alasan memilih tempat tinggal di Kota Depok. Kita lihat ada kategori frekuensi. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini hanya tabel apa kemarin, teman-teman? Ini hanya nominal ya. Dia hanya menjelaskan nominalnya, kemudian jumlahnya. Jadi, kita bisa gunakan modus. Nah, di sini dia jelaskan dekat dengan tempat kerja, 6 orang, akses transportasi mudah, 24, akses perniagaan mudah 22, dan juga transit dengan Jakarta 48. Dengan total 100, dipresentasikan untuk kemudian teman-teman bikin grafik, mau itu pie chart atau bar chart. Terus kemudian kita ingin mencari modus di sini. Nah, modusnya berdasarkan frekuensi yang terbesar. Di sini sudah sangat sangat gampang ya, teman-teman bisa lihat. Yang paling banyak muncul tentunya kota transit dekat Jakarta. Berarti kebanyakan orang modusnya memilih tempat tinggal di Kota Depok karena Kota Depok itu kota transit yang dekat dengan Jakarta. Begitu, itu cara kerja untuk modusnya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghitung modus kalau datanya tidak seperti ini, teman-teman. Kalau datanya adalah bentuknya seperti ini, ada grup data, beginilah kita akan menghitung modus. Nah, di sini nih mulai kita masuk ke dalam rumus, teman-teman. Mungkin aku mau mencoba menjelaskan. Di sini kita akan mengenal adanya BL ya. Terus kita akan mengenal adanya D, dan kita akan mengenal adanya I. Mungkin aku tidak akan menjelaskan nama apa ya, nama Latinnya mereka ini. Tapi aku BL aja, BL, D, dan juga I lah. Apa seperti itu aja. Nah, BL itu kita bisa ketahui sebagai batas bawah kelas nyata ya, yang mengandung modus gitu. Yang mengandung modus, batas bawah kelas nyata yang mengandung modus. Nah, batas bawah kelas nyata itu apa? Nanti kita cek di slide berikutnya. Terus kemudian D1. D1 itu adalah selisih frekuensi antara kelas yang mengandung modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya. Terus D2 adalah selisih frekuensi antara kelas yang mengandung modus dengan frekuensi kelas sudahnya. Oke. Dan I itu adalah interval kelas dari batas nyata. Kita cek apa yang dimaksud dengan hal-hal ini dengan nah kayak gini. Gitu. Ini kita sudah masuk ke dalam grup data. Dan grup data ini aku ulangi sekali lagi, mostly dia adalah untuk yang kuantitatif, teman-teman. Untuk interval dan untuk rasio. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya ini tuh biasanya mengukur ukuran sepatu, tinggi badan, yang mana mereka semua itu sudah termasuk bilangan-bilangan yang sudah masuknya ke uh, yang paling bawah rasio. Gitu. Jadi mereka tidak bisa dihitung lagi dengan cara-cara yang bersifat kualitatif atau yang lain sebagainya macamnya. Nah, di sini dalam grup data kita akan coba identifikasi. Yang dimaksud dengan BL adalah apa, teman-teman? BL itu berarti kita harus perhatikan tadi. Perintah BL adalah batas bawah kelas yang mengandung modus. Nah, teman-teman yang dimaksud kelas itu ini. Satu baris, satu ke kanan ini adalah kelas. Kelas yang mengandung modus. Modus itu tadi kita bisa ketahui ya memiliki frekuensi terbanyak. Berarti di sini kalau dari contohnya kita melihat bahwasanya kelas yang paling banyak jumlahnya ada 3 nih. 1, 2, 3. Berarti yang dinamakan kelas modus itu yang ini, dan yang ini. Itu maka tiga-tiganya kita akan bisa mendapatkan bahwasanya itu adalah BL. Tapi BL itu dispesifikan lagi, teman-teman, bahwasanya BL itu adalah batas bawah gitu. Nah, di dalam sini batas nyata itu ada yang namanya batas bawah yang kiri nih, dan ada batas atas yang kanan. Jangan lupa di sini dia ada garisnya juga nih. Jadi 15,5 kurang dari sama dengan X kurang dari 19,5. Nah, ini batas bawahnya yang ini berarti. Maka yang disebut BL adalah ini, dan juga ini.
Terus kemudian ada satu selisih frekuensi antara kelas yang mengandung modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, selisih frekuensi antara kelas, misalnya kita katakan dari yang atas dulu ya. Dia dengan sebelumnya selisihnya adalah berarti 9 dikurang 0. Gitu. 9 dikurang 0 akan menghasilkan selisihnya berarti 9. Kalau yang ini 9 dikurang 9, maka dia akan menghasilkan selisih 0 gitu. Kalau yang ini 9 dikurang kelas sebelumnya itu 7. Berarti 9 dikurang 7 adalah hasilnya 2. Maka dia selisihnya akan ada 2 gitu. Itu adalah untuk D yang pertama. Kalau D yang kedua sama cara ngitungnya tapi ke bawah teman-teman. Jadi kalau yang ini 9 dikurang 9. Hasilnya adalah 0. Berarti kalau yang ini adalah 9 dikurang 8. Hasilnya adalah 1. Kalau yang ini 9 dikurang 5. Hasilnya adalah 4. Gitu. Interval, itu interval itu seperti aku bilang ya teman-teman. Di antara setiap kelas ini akan ada jaraknya. Di sini intervalnya adalah, tadi kita sudah cek ya, interval adalah 4. Nah, baru deh kalau kita diminta mencari modus, kita langsung hitung berdasarkan rumus yang ini. Mungkin aku coba dari yang paling atas dulu ya. Di sini BL-nya kita udah tahu ya, 15,5. Nih. Terus kemudian karena dia kelas modus, dia 9. Maka kita akan mencari D1-nya. D1-nya dia kurangin ke atas. 9 kurang 0. Berarti tetap selisihnya 9. Nah, ini ingat di sini D1 per D1 tambah D2. Berarti di sini akan ada 9. Sama ya, karena sama-sama D1 plus D2. Nah, D2 ini apa? D2 tadi seperti yang sudah aku jelasin dengan kelas sesudahnya. 9 dikurang 9. 0. Jadi 9 per 9 tambah 0 dikali interval. Interval adalah 4. Ini kita hitung teman-teman. Perhatikan, cara menghitungnya juga harus teman-teman lihat ya. Karena di sini sebenarnya cara menghitungnya teman-teman segini dulu. Nah, jangan lupa. Ini jangan sampai teman-teman ngerjain ini dengan ini dulu. Dan lebih utama sebenarnya ini dulu nih yang teman-teman tambahin. Itu. Jadi 9 tambah 0 maka 9. 9 per 9 ya kan. Dikali 4 tutup ya kan. Terus di sini 15. Aduh, maaf ya. Black. Tambah, nah baru teman-teman kerjakan. Dan ini utamakan perkalian. 9 per 9 kita dapat 10 dikali 4. Ya. Berarti di sini 4. Ini 4. Tinggal 15,5 ditambah 4. Hasilnya adalah 19,5. Maka kalau ditanya modus dari di atas adalah apa? Nah ini 19,5. Nah teman-teman, bagusnya modus adalah no matter dimanapun dia berada. Kalau misalnya memang kelas modusnya lebih satu, hasil modusnya akan sama. Gitu. Ini kelas modusnya akan ada 3 ya. Maka hasil dari setiap modusnya akan tetap sama. Kalau ditanya modus dari data ini berapa? Yang keluar akan ada angka yang sama. Gitu. Tidak akan ada angka yang berbeda. Kalau beda berarti memang ketelitian kita nih. Mungkin BL-nya salah naro atau ininya salah nentuin. Itu. Belum percaya? Ayo kita coba untuk kelas yang ketiga. Ya. Kita coba kelas yang paling bawah. Oke. Di sini kelas yang paling bawah, batas bawahnya adalah 31,5. Kita tulis di sini. 31,5. Maaf ya teman-teman, ini aku nyoretnya pakai ini nih, jadi kayak tinggi banget, sorry ya. Terus ditambah. Nah, kita mungkin teman-teman ada yang bisa bantu. D1-nya berapa nih teman-teman? 2 bukan, Kak? Ya, betul. Thank you, Ali. Kita 2 ya, karena ke atas. Berarti 2 di sini. Dibagi, di sini sama ya, 2. 2. Ditambah. D2-nya berapa teman-teman? 4, Kak. 4. Dari mana tuh? 9 kurang 5. 9 kurang 5. Yep. Thank you, Raisya. Benar.
Jadi hasilnya adalah 4. Dikali intervalnya sama ya, 4. Oke, maka kita akan dapat berapa nih? Coba kita hitung ya. 2 dibagi ininya dulu ya. Jangan lupa pertambahannya dulu sini. Sebenarnya memang tidak ditulis ya teman-teman. Kalau saya kayak dalam perhitungan biasa sih enggak. Cuman ini untuk teman-teman bisa mengerjakan yang diutamakan dulu. 2 tambah 4 berarti 6. 2 per 6 berarti sepertiga. Sepertiga dikali 4 berarti 4/3. Teman-teman boleh cari berapa 4/3. Ditambahkan dengan 31/5. Apakah hasilnya sama dengan ini atau tidak? Kalau tidak berarti kita ada kesalahan dalam menghitung gitu teman-teman. Kak, aku dapetnya beda, Kak. Berapa kamu dapatnya? Dulu tadi kan 4/3 itu 1,33 sekian. Terus kalau ditambah 31,5 itu udah gak mungkin 19,5 sih. Jadi Oke. Berarti udah di atas 19,5 ya. Oke. Ini berarti kita akan coba catat dulu sebagian sini. Karena seharusnya memang kalau seluruhnya itu nilai muridnya sama. Jadi kita akan balik lagi ke sini. Sip. Kita catat dulu ya. Oke. Sip. Karena kita udah hitung, nanti kita akan kembali lagi. Emang aku akan sengaja balik lagi ke sini. Oke. Sejauh ini teman-teman ada yang mau ditanya dulu? Ada yang masih bingung atau kayak mau diulang lagi atau gimana sebenarnya? Gimana ya? Oke, kita lanjut. Oh, ini nggak nempel ya. Udah harus dihapus dulu. Clear. Oh, sip. Kita masuk dulu ke median, teman-teman. Median adalah ya tadi kalau modus itu yang terbanyak, maka median itu adalah nilai yang berada tepat di tengah dari sekumpulan data setelah data diurutkan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, ini mungkin salah satu yang paling mudahnya teman-teman, ini pasti sudah belajar di SMP dan SMA. Saya kita punya data mentah seperti ini, kita urutkan dari data kecil 2, 2, terus 3-nya ada 1, 2, 3, 4, kita kasih 4, 4-nya ada 2, kita kasih 2, dan terakhir 5. Maka kita akan dapat nih coret, coret gitu ya. Kalau dulu kalian coret, 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 coret. Nah, maka medianya adalah 3. Sebenarnya sama aja ketika kita bicara tentang median itu, kalau bicara tentang ungroup data caranya memang seperti itu. Tapi kenapa aku bisa bilang lebih susah? Karena di kuliah ini kita sudah tidak lagi ungroup data, tapi kita sudah masuk ke dalam grup data. Makanya kita akan banyak bertemu table-table seperti ini. Ini tuh mewakili banyak teman-teman datanya. Ini aja udah 9, 50. Ya kan? Dari 50 data teman-teman nggak mungkin coret satu-satu kan. Nah, makanya disitulah kita menggunakan sekali lagi rumus. Nah, itu. Rumusnya adalah kita punya, ini jangan keliru ya, ini 2 rumus yang berbeda. Ini 2 rumus yang berbeda. Ini 2 rumus yang berbeda. Rumusnya sebelah kiri itu ada rumus yang menjelaskan posisi dari kelas median itu akan berada di mana. Jadi kalau tadi kelas modus kan gampang ya, kita tinggal ngecek aja nih teman-teman. Kayak oh yang paling banyak ya dia yang modus gitu ya. Tapi kalau di sini median itu kita kan tidak mengurutkan dari terkecil dan terbesar, dan kita posisinya juga masih di dalam table gitu ya. Jadi kita menggunakan rumus ini untuk menentukan posisi median. Ini adalah N plus 1 tambah 2. N itu adalah total datanya ditambah 1 dibagi 2. Maka kita akan dapatkan di mana si median itu akan berada.
Nah, baru kemudian kita udah tahu nih kelas si median ada di kelas ini, tapi mediannya nilainya kita belum tahu. Disinilah kita menggunakan nilai median. So, ini sebenarnya sama, BL itu sama, N per 2 itu sama. Nah, ini di sini ada yang baru nih namanya FB. FB itu kita pahami sebagai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita balik lagi. Frekuensi kumulatif itu ini ya teman-teman. Misalnya ini kelas mediannya, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah yang 9. Tuh. Itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Itu FB. Kemudian ada juga FME, frekuensi pada kelas median. Nah, ini hati-hati teman-teman, frekuensi kumulatif dan frekuensi itu beda ya. Frekuensi kumulatif berarti frekuensi yang dikumulasikan ditambah. Kalau frekuensi berarti frekuensi biasa. Nah, di sini juga hati-hati terkecoh. Di sini dia ngomongnya sebelum kelas median. Kalau yang di sini ngomongnya pada kelas median. Gitu. Kemudian ada I-nya. Nah, I-nya itu sama seperti biasa. Itu hanya interval. Tuh. Untuk istilah ini mungkin kita akan coba lebih pahami lagi dari sini. Nah, itu ya, ini sudah sangat jelas. Ketika kita mau coba cari mediannya, kita cek dulu posisi mediannya teman-teman. 50 plus 1 ya, karena N-nya ada 50 di sini. 50 plus 1, 51 ya kan. Dibagi 2 berarti 25,5. Nah, ini bukan serta-merta ini mediannya teman-teman, tapi mediannya ada di kelas di mana nilai ini terkandung. Kita cek ke batas nyatanya teman-teman. Di sini. Dari batas ini, 25,5 itu masuknya kemana? Nah, masuknya kemana nih? Nah, ini jelas di sini. Berarti dia kurang lebih ada di sini lah ya. Sini lah ya. Sekitaran sini loh. 25,5. Nah, pertanyaan nih, Kak. Kalau misalnya nilai posisi mediannya itu 23,5, masuknya kemana? Jadi kalau misalnya nilainya 25,5, kan sudah jelas. Kalau 23,5 masuk ke mana? Teman-teman perhatikan di sini. Justru tabel itu kan sudah menunjukkan adanya garis sama dengan nih. Garis kurang dari sama dengan. Nah, garis ini tuh memperjelas posisi untuk nilai-nilai yang memang ada di perbatasan. Kalau masuknya ke sini, berarti si X itu kan 23,5. Berarti masuknya ke sini, kelas ini. Tidak masuk ke kelas yang ini, gitu. Karena di sini kurang dari, makanya kalau misalnya ada nilai ini, dia masuknya ke kelas yang di sini. Begitupun 27 masuk 27,5 masuknya mana ke kelas yang ini. 31 masuknya ke kelas yang ini. Demikian seterusnya. Gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kita sudah tahu bahwa dia akan masuk ke dalam kelas yang ini. Tapi nilai medianya berapa? Gitu ya. Kita masih belum tahu nilai medianya berapa. Maka kita kerjakan sesuai rumus yang tadi. BL-nya dulu, BL. Berarti kita dapat batas bawah dari kelasnya. 23,5. Kita tarik sini. Ya, N per 2. N-nya adalah 50. 2-nya emang dari rumus. Berarti kita dapat 25 lah. Min frekuensi kumulatif sebelum kelas modus. Nah, ini kan kelas modus, sorry, kelas median. Ini kan kelas median ya. Frekuensi kumulatif sebelumnya berapa? 18. Teman-teman masukin ke sini 18. Terus dibagi frekuensi kelas mediannya. Itu di sini. Jadi baru teman-teman kerjakan dikali interval. Nah, teman-teman jangan lupa ya. Teman-teman harus selalu menyertai interval. Gitu. Jangan sampai karena waktu itu aku pernah ya di ulangan keberapa gitu. Aku tuh salah. Tadinya harus dapat nilainya 5, tapi dapat jadi nilainya 1 di soal itu karena aku lupa naruh interval, hasilnya semua angkanya salah. Ini jangan lupa teman-teman taruh intervalnya 4. Interval aku ulangi lagi diperoleh dari ini dikurang ini ya. Selisih antara setiap kelas. Nah, langsung dihitung, langsung kita hitung. Nah, ini enaknya teman-teman kalau misalnya pengen start di negara, itu diperbolehkan pakai kalkulator. Jadi teman-teman langsung masukkan. Nah, kalau ini aku mau tanya dulu nih, kalau ngitung kayak gini, yang mana dulu kita kerjainnya? Ada yang mau coba jawab? Yang mana dulu nih kita ngerjainnya? 50 per 2 gak sih, Kak? Oke, ya 52, benar. Thank you, Ali.
50/2 dulu yang ini karena udah kurung. Jahit. Terus yang mana? Terus dikurang 18, Kak. Dikurang 18. Oke, berarti kayak gini ya. Ini. Baru habis itu baru dikerjakan yang mana dulu kalau udah kurang 18. Ini dulu ya, perkalian dulu ya. Berarti gini dulu nih. Baru terakhir ditambah 23,5. Jadi 50 bagi 2 berarti 25. 25 dikurang 18 berarti 7 ya. 7/8 kali 4. Ini boleh dicoret. 1, 2 berarti 7/2 ya. 7/2 ditambah 23,5. Hasilnya adalah ini. Itu 7/2 kan adalah 3,5 ya. Nah, 3,5 ditambah 3,5 hasilnya 27. Maka mediannya adalah 27. Gitu. Untuk cara menghitung mediannya. Mungkin teman-teman ada yang mau coba hitung bareng-bareng nggak? Kalau misalnya kelas mediannya ada di sini nih teman-teman. Misalnya ternyata kelas mediannya di sini. Teman ada yang mau coba ngediktein langkah-langkahnya. Pertama kita harus ngapain? Batas bawahnya dulu, Kak. Batas bawahnya Wah, 35,5. 35,5. Oke, good. Aisyah, 35,5. Terus Tambah ditambah jumlah datanya 50 dibagi 2. 60 dibagi 2. Oke. Terus Dikurang berapa? dikurang 42. 42. Dari mana 42? Dari frekuensi kumulatif sebelum dari 47. Oke, pinter. Dibagi berapa? Dibagi 5. 5. Terus diapain? Ya, bagi 5. Terus dikali 4. Kali 4. Betul ya. Coba dihitung hasilnya berapa? Oh, yang lainnya dibantu. 50 bagi 2. 25. Dikurang 42. Berarti berapa tuh? Aku kalkulator juga ya. 25 dikurang 42 hasilnya minus 17 dikali 4 minus 68 dikali 5 dibagi 5 13,6 kita tambah 35,5 mediannya adalah sama lah ya. 21,9, Kak. Oke, sama berarti 21,9. Ya, jadi catatan juga mediannya tidak harus kayak sesuai dengan apa namanya angka-angka di sini. Tapi di sini kenapa ininya nggak masuk di sini? Ya karena memang pada dasarnya kita kan ngambil ngasal aja teman-teman. Tapi kalau nanti teman-teman ngitung sendiri, si angka median ini akan berada di dalam kelas mediannya, gitu. Jadi kalau nanti teman-teman menghitung, terus kemudian kayak gini nih, kayak kita nih, kayak aku nih, tadi kita ngitung bareng-bareng, kan aku ngambil kelas asal nih, jebret, kelas ini kita hitung median, ternyata hasilnya 21,9. Loh, 21,9 kan masuknya di sini nih, gitu ya, di kelas yang kedua. Berarti teman-teman salah menghitung, gitu. Salah menentukan posisi kelas median. Nah, ketika teman-teman sudah dapat nilai median itu pasti akan masuk ke dalam kelas median. Itu untuk mediannya tuh. Sejauh ini aman ya. Tidak ada kendala. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bingung, langsung dipotong aja nggak apa-apa. Nah, aku malam ini kayaknya bakalan lumayan santai karena materinya tidak banyak. Cuman ini menuntut pemahaman teman-teman karena kita sudah mulai mengenal istilah-istilah aneh ini ya, huruf-huruf nggak jelas ini. Karena spoiler aja, ini adalah huruf yang udah akan teman-teman beli selama setahun depan. Dan terusnya itu rumus tuh udah kayak kita lihat yang flat. Jadi teman-teman harus coba persiapin dari sekarang. Jadi ini untuk media. Lanjut. Berarti setelah modus, setelah median kita akan bertemu dengan mean atau rata-rata. Hasil pembagian jumlah semua data dengan banyaknya data. Jangan sampai teman-teman salah ya. Karena ada yang namanya jumlah, berarti ditambah. Banyak berarti dihitung. Ya. Jangan sampai tertukar antara dua ini. Lanjut.
Ini sorry guys. Ini kita kembali lagi ya. Pakai contoh ungroup data gitu. Data mentah seperti ini. Ini gampang banget kalau kita mau cari rata-ratanya kan. Kita tambah semua 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 3 dibagi 1 2 3 4 5 6 7 dibagi 8. Jadi kayak gini. Kita akan dapat 3,5. Ini adalah cara yang paling mudah untuk memang mendapatkan rata-rata. Tapi balik lagi, ketika kita mendapatkan data tinggi badan contohnya, data tinggi badan untuk 50 orang, 121, pendek banget ini orangnya, 161 misalnya gitu, 183, sampai 50 orang. Nah, teman-teman apakah punya waktu gitu untuk menambahkan semua orangnya? Nah, disitulah kemudian kita menggunakan tadi grup data untuk kemudian kita memperoleh data dan juga kesimpulan dari jumlah yang banyak. Kita lihat contoh dari tapi sebelum masuk ke grup data ini sebelah kanan rumusnya teman-teman. Ini sebenarnya sangat simpel. Teman-teman jangan terkecoh dengan banyaknya simbol. Yang sebenarnya dilihat tuh ini doang teman-teman. Yang sebenarnya dilihat tuh ini aja. FI kali XI. Dan ini ada 2 ya teman-teman. Mungkin aku coba jelaskan. Untuk ini kita nyebutnya adalah kalau nggak salah rata-rata itu mu, kita nyebutnya mu ya, mu. Jadi kita nyebutnya bukan lagi X teman-teman, kita nyebutnya ini mu namanya. Mu kayak M I U ya, bukan mihu mihu, wah, mu. Ini adalah pernyataan mean atau kayak cara kita untuk menyebut mean untuk jenis data yang merupakan populasi. Nah, makanya N besar, karena N besar itu menyatakan populasi. Ya, jadi aku ulangi lagi teman-teman, kalau teman-teman ada yang nggak ikut sesi pertama kita menjelaskan apa bedanya populasi dan juga sampel. Sampel itu adalah data-data yang ditarik dari populasi. Populasi itu adalah data keseluruhan. Ya, jadi kalau misalnya ada mu, berarti kita sedang mengukur rata-rata untuk keseluruhan data. Di bawahnya adalah, ini kita nyebutnya adalah X bar. X bar. So, karena ada barnya di atas gitu ya. N kecil itu untuk menyatakan banyaknya jumlah sampel. Jadi hati-hati ketika teman-teman nanti mengerjakan soal kan diminta untuk selalu menuliskan rumus. Jangan sampai salah rumus, perhatikan soalnya tuh. Nah ini sebenarnya penulisannya ada yang bisa seperti ini teman-teman. Cuman aku kurang sering nemu yang kayak gini. Kebanyakan mereka alternatifnya adalah sama N. Tapi kayak gini nih. Nah, lebih kayak gini. I sama dengan 1. Sebenarnya yang dimaksudnya adalah sigma dari FIXI gitu. Sigma itu kalau teman-teman ketahui itu ini nih sigma nih yang huruf E gitu, huruf kayak gitu artinya total. Jadi kalau misalnya kita coba untuk membaca rumus ini, rata-rata mu maupun x bar adalah ya, sigma atau total dari FI atau frekuensi dikali nilai tengah ya dibagi keseluruhan. Tuh. Gitu cara baca rumusnya. Nah ini mungkin teman-teman boleh screenshot kalau misalnya nanti butuh. Nah, insya Allah karena ini PPT-nya nggak kurang naruh penjelasan nanti ketika yang diunggah ke Mastersheet itu udah aku lengkapi dengan beberapa catatan. Karena jujur aja teman-teman ini yang ngerjain juga kita bagi tugas. Ini teman aku yang ngerjain. Kak Asraf minggu depan beliau akan mendampingi terus. Nah, gitu. Karena ya teman-teman seperti yang teman-teman dengar nih suara aku juga kayak gini sudah kondisinya kurang fit. Tapi karena semangat kita bisa bertemu di malam ini jadi aku coba untuk belajar. Nah, ini dia teman-teman. Untuk grup datanya.
Ini sama ya, kalau aku bisa menduga sih ini sebenarnya kita umur ya. Kalau tentang SB ini sih umur. Nanti kita akan menemukan XI tadi apa? Ya, tengah, ya. Dan FI, frekuensi, frekuensi stimulatif, dan XIFI. XIFI ini diperoleh dari mana teman-teman? Dari XI dikali FI. 17,5 kali 9. Kalau nggak percaya teman-teman boleh kasih sendiri. Ini aku coba kali ya. 17,5 kali 9. 157,5. Gitu. Jadi cara menghitung rata-rata adalah ya tadi akan sangat PR dan akan sangat bikin teman-teman capek karena ini kali ini kali ini setelah ini teman-teman harus kerjakan itu repetitif berulang-ulang semuanya. Lalu kemudian setelah teman-teman sudah punya semuanya, teman-teman tambah. Disitulah teman-teman mendapatkan nilai sigma XIFI. Ini sigma. Nah, ini sigma nih. Sigma XIFI 1375. Seperti yang tadi, di situ adalah N besar dibagi dengan jumlah total nih. N besar yaitu 50. Maka kita akan memperoleh tadi 1375 dibagi 50, 27,5. Maka rata-rata dari seluruh data ini, rata-rata misalnya umur ya, rata-rata umur PNS gitu, adalah 27,5. Masuknya di kelas mana teman-teman? Ini di kelas yang ini masuknya. Nih. Mainnya letak di kelas yang ini. Tuh. Sebenarnya kalau misalnya ini sedikit intermezzo ya, kenapa kita harus mengelompokkan data seperti ini? Kenapa kita juga kayak harus mempelajari, kenapa nggak langsung manual aja atau misalnya pakai cara lebih simpel lagi? Sebenarnya adalah kita ingin berusaha, kalau misalnya dalam penelitian kita ingin berusaha untuk mengetahui ini teman-teman. Ketika kita mengukur suatu informasi, katakanlah kita dapat rata-rata umur segini. Ketika kita nanti akan membuat kebijakan atau kita akan membuat sebuah program, hal-hal ini akan menjadi suatu parameter kita untuk menentukan siapa yang akan kita tuju gitu. Misalnya kita akan menuju ke orang-orang yang pendapatannya rendah nih teman-teman. Maka kita harus ngecek, emang median pendapatannya berapa? Emang rata-rata pendapatannya berapa? Tuh. Kalau ternyata misalnya orang yang umurnya sekian adalah orang-orang yang eh, paling banyak ya memperoleh, berarti kita bisa targetkan ke umur sekian gitu. Atau misalnya kita ingin menyasar bantuan sosial untuk orang yang umurnya di bawah rata-rata orang sedepok misalnya gitu. Dan ini data orang sedepok nih, berarti kita udah tahu nih neanderthal di sini berarti yang kita akan kerjakan yang ini aja, 3 ini. Itu. Lagi dan lagi, aku tekankan kepada teman-teman, statistik itu berusaha untuk memberikan sebuah landasan bagi seorang administrator untuk bertindak, memutuskan, dan juga merumuskan apapun itu. Jadi kita evidence based policy gitu teman-teman. Membuat sebuah kebijakan berdasarkan bukti dan juga data yang ada. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin untuk materinya sejauh ini tuh yang modus median dan rata-rata. Dan aku mau coba balik lagi ke modus tadi. Di sini mungkin aku agak sedikit koreksi ya. Bukannya nilai modusnya akan selalu sama, tapi memang di sini dia ada fungsi sendiri. Di sini dia menomori gitu ya. Ada modus 1, modus 2, modus 3. Maka memang ini sejatinya justru malah kayaknya ini yang kebetulan sama gitu. Setiap modus harusnya berbeda. Dan itu mungkin untuk koreksi aja teman-teman. Jadi tadi benar untuk yang ketiga nilainya adalah nilai yang memang lebih dari 19,5. Nah, sejauh ini teman-teman sampai mean ada yang mau nanya? Kak, maaf, aku izin tanya. Oke, Buat yang XI itu cara dapetinnya gimana ya, Kak? Boleh oke. dijelasin? Boleh, boleh banget. Jadi teman-teman sempat bingung ya cara ngitung SI gimana. eh Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan coba juga belajar ya, kayak bagaimana menentukan range gitu ya.
Tapi sementara aku akan coba ngajarin teman-teman gimana cara menemukan XI. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya ada dua method. Terserah teman-teman mau pakai metode yang mana. Teman-teman boleh mengurangi ini, ya. Caranya adalah mengurangi batas atas dengan batas bawah. Di sini batas atasnya 19,5, batas bawahnya 15,5. Teman-teman kurang, ya, 19 kurang 15, misalkan 4. Maka kita akan mendapatkan range atau R, yaitu 4. Terus, atau teman-teman mau ke bawah juga bisa kok, gitu kan, 15,5, turunin ke bawah, sama hasil 4 juga. Nah, X itu didapat dari setengahnya si range, gitu. XI adalah R per 2, gitu. Jadi, di sini 4 dibagi 2, 4 bagi 2 adalah 2, gitu. Maka, setiap X itu adalah berjarak 2 dari batas bawah dan berjarak 2 dari batas atas. Alias tengah-tengahnya setiap kelas, gitu. Nah, di sini kita dapat untuk jaraknya adalah 2, maka kita tambahin 15,5 tambah 2, 12,5. 19,5 tambah 2, 21,5. Sampai yang paling bawah, 39,5 tambah 2, itu adalah 41,5. Jadi seperti itu caranya. Tadi siapa yang ngomong? Aura ya? Nah, iya, seperti itu Aura. Tinggal kamu cari tengahnya di bagi dua. Iya. Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Yang masih bingung? Nggak apa-apa. Karena aku, kalau teman-teman mau minta ulang, aku siap silakan lah. Supaya basicnya teman-teman bisa benar-benar paham. Ini kita sudah masuk ke hitung-hitungan. Saranku nanti pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pengen start, teman-teman usahakan sudah punya kalkulator. Kalkulatornya saintifik. Gitu, karena sudah mulai menghitung itu. Udah dapat dosennya belum nih, teman-teman? Kalau nggak salah udah ya. Udah banyak yang kemarin nanya-nanya soal siap. Ya udah dapet deh. Nah, kemarin tuh yang aku dapat dosennya Mbak Lina. Nah, itu dosen-dosen paling ternama lah di Indonesia, Mbak Lina tuh. Tapi memang beliau sangat tegas dan sangat teliti orangnya. Jadi kita usahakan sudah siap uh, kalkulator, terus sudah bawa buku catatan, dan sebagainya macamnya. Supaya nanti teman-teman juga dijelaskan oleh beliau itu langsung nangkep. Oke, ada yang mau nanya lagi? Selain tadi Aura? Kalau nggak ada, aku mau masuk ke latihan. Ini mungkin untuk latihannya. Di sini Kak Asrak naruhnya dengan data yang bukan pakai ini ya, bukan pakai modus median, bukan pakai yang kuantitatif, tapi pakainya yang kualitatif. Nggak apa-apa. Di sini mungkin kita kalau untuk yang ini kita akan coba untuk modus ya. Oh, di sini udah gampang ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat modusnya berapa? 45. 45 ya, yang arts ya. Ya. Kayaknya untuk ini sih sangat mudah sebenarnya. Oke, udah itu doang ya. Median nggak bisa karena mereka tidak menentukan urutan. Interval dan rasio juga enggak. Jadi kayaknya untuk ini latihannya sudah sampai situ aja teman-teman. Nah, tapi mungkin aku mau coba challenge. Di awal kita punya ini. Kita mau coba nggak ngitungnya ini? Aku mau coba nantang teman-teman. Kita coba kerjakan satu-satu. Pertama dari modus dulu teman-teman. Kalau ini modusnya yang mana nih? Oh udah, ini udah juga ya. Aduh, kacau guys. Bentar, bentar, bentar. Oh, cari tabel yang lain dulu ya teman-teman. Jadi kita ada latihannya nih. Karena aku udah nyiapin soal juga. Cuman kayaknya kalau teman-teman belum nyoba sendiri langsung kayak kita pas latihan kayak susah.
Kita lihat teman-teman. Ini mungkin kita coba pakai yang ini. Nah, ini terlihat nggak teman-teman? Kita zoom aja. Ini ada di SAP. Cuman tadi kita gunakan untuk latihan aja. Ini spoiler aja tuh, ntar yang kelak kita akan kerjakan. Untuk ini sangat banyak angka-angka dan juga simbol-simbolnya. Kita akan mengenal FI X kali min mu ya, terus dikuadratin. Ini gila sih, tapi aku mau coba mungkin kita capture sini aja ya. Ininya aja. Ya. Terus aku mau masukin ke Paint mungkin. Biar kita enak coret-coret. Nah, mungkin kita coba ya. Tadi aku coba challenge teman-teman. Kita mulai dari modus dulu. Kalau ini modusnya mana teman? Ini apa data yang sama ya? Astagfirullahaladzim. Tidak nggak apa-apa. Ini modusnya mana teman-teman? Ini ya. 9, 9, dan 9. Oke. Kalau tadi hitungannya seperti yang di seperti yang di sana ya. Rata-rata sama juga. Wow, sorry. Nah, ini dapat nih. Sukses lagi. Suara. Iya. Kalau besar. Aku udah pernah peduli. Sudah gua. Ini teman-teman, ini udah beda nih. Aku nyari Google langsung lah. Nah, kalau ini mungkin aku mau coba tanya nih, modusnya mana nih teman-teman? 12, Kak. 12 ya, sudah clear ya dari sini ya. 12. Tapi kita harus menghitung juga nih tadi rumusnya untuk modus gimana. Waduh, hilang dong guys. Oke. Untuk menghitung modus gimana caranya? Tadi PL tambah D1 1 dibagi D1 tambah D2 oke, dikali interval. interval. Oke. Sini kita coba identifikasi. PL-nya berapa nih teman-teman? Dari yang sini nih kelas 80, modus. Kak. Nah, ini aku coba kasih tahu teman-teman ya. Eh, ketika teman-teman nemu tabel yang jenisnya seperti ini tuh namanya bukan tabel yang seperti kita biasa kenal batas nyata. Ini tuh namanya batas semu. Tuh, batas nyata itu akan selalu bentuknya A,
kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Nah, biasanya A ini 0,5 gitu, 0,5 gitu. Jadi kalau teman-teman nggak ketemu yang seperti itu, berarti most likely itu adalah data semu, teman-teman. Nah, makanya di sini kita menerapkannya adalah 80 ini adalah batas semu bawah. Jadi teman-teman harus kurang dengan 0,5. Makanya kita akan menuliskan BL-nya di sini 79,5 gitu. Sehingga kita dapat batas nyata. Ditambah, oke. D1-nya berapa D1? 12, kemana nih? Ke atas ya. 12 kurang 7. Berapa? 5. 5 sini sama ya 5. Ditambah D2. 12 kurang 5. 7. Oke. Dikali interval. Nah, interval berapa nih, teman-teman? Hati-hati. Nah, ini hati-hati karena batas semu. Ayo, intervalnya berapa? Ada yang mau coba jawab interval berapa? Karena kalau dilihat karena batas semu agak membingungkan. Kalau misalnya ada batas semu, teman-teman ngitungnya ada dua cara. Satu, teman-teman ngitung tapi ke kanan dan ngitung ke bawah. Kalau ngitung ke bawah, teman-teman hanya perlu mengurangi, gitu ya. Seperti biasa, 60 kurang 50. Tapi kalau ke samping, teman-teman harus ngitung 50-nya juga. Jadi 50, 50, 1, 2, 3, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 10 gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya yang ke bawah, teman hanya perlu mengurangi. Karena tadi bentuknya ini adalah kelas smooth. Jadi kita akan mendapatkan interval 10. Sama dengan berapa hasilnya? Coba 5, ya kan? Ini stay. Bawahnya dulu 5 tambah 7. 12. 5 per 12. Ya, ini 5 per 12. Dikali 10. Terus langsung teman-teman tambahkan dengan 79,5. Berapa hasilnya? 83. 83,6 Kak. 83,6. Nah, teman-teman, kalau di kalkulator aku nih tulisannya 83,6666667. Jadi nanti ketika ujian itu di dalam inian soalnya, di dalam perintah soalnya akan ada arahan terkait berapa jumlah koma yang akan muncul yang harus teman-teman tulis gitu. Biasanya sih 2 koma ya. Tapi kadang-kala dosen-dosen masang juga 4, kadang juga dosennya masangnya 3. Teman-teman harus perhatikan di situ. Untuk sekarang karena masih latihan kita pasangnya 2. Untuk pembulatan teman-teman udah paham belum? Udah paham kan ya? Kayak kalau 5 ke atas, teman-teman bulatkan ke atas. Kalau di bawah 5, teman-teman bulatkan ke bawah. Atau tidak berubah gitu ya. Karena di sini 2 angka dan 666 itu sudah di atas 5, berarti aku akan bulatkan ke atas jadi 6, 7. Tuh. Perhatikan ini jangan sampai teman-teman salah dalam jadi kita akan mendapatkan modusnya adalah 83,67. Masuk ya ke dalam kelasnya. Yaitu untuk modus. Sekarang kita coba median. Kalau median diapain teman-teman? Posisinya dulu ya. Ya, totalnya tahu- ditambah 1 dibagi 2 Kak. Oke, totalnya berapa dulu nih? Kita berarti harus tahu dulu total frekuensinya. 6 tambah 10, 16, tambah 7 berapa? 23. Benar nggak sih? Ya, 63, 23. Ya, tambah 12, 25. Tambah 5 berarti 3, 30. Jadi kita sudah dapat, harusnya ini bukan medium, tapi posisi medium. Kak, sorry 40. Benar-benar 40, Kak. 40? Iya. Oh ya, 40. Oke, sorry. 40, thank you. Nah ini nih senang nih aku nih kalau ada yang koreksi kayak gini. 40, nice. Oke, kita sudah dapat posisi mediannya berarti gimana nih tadi?
N plus 1, 40 tambah 1, dibagi 2. 41 bagi 2 berapa? 20,5 ya. Nah, kalau 20,5 masuk kelas mana teman-teman? Loh, sorry. Oh ya, 20,5 masuk kelas mana nih teman-teman? Nah, ini salah satu juga yang jadi catatan. Kalau misalnya model seperti ini, ininya itu teman-teman hitung dari frekuensi kumulatif. Teman-teman. Maksudnya gimana? Karena ini bentuknya adalah kelas mu, fokus yang atasnya apa salah ya, karena udah mau selesai yang bagus. Teman-teman hitung dari frekuensi kumulatif gitu. Frekuensi kumulatifnya berarti di sini kan 6, terus di sini adalah 16, di sini adalah 23, di sini adalah 2, di sini adalah 35 ya. 35. Di sini adalah 40. Nah, kita dapat posisi medianya 20,5. Berarti di mana 20,5 akan masuk? 25,5 akan masuk berarti di sini ya teman-teman. Gitu. Berarti kita akan menggunakan kelas yang ke berapa nih? Yang kedua atau yang ketiga? Di sini. Yang kedua Kalau ya, kayak Kak? gini. Nah, kalau yang kayak gini teman-teman naikkan ke kelas yang atasnya teman-teman. Naikin ke sini. Gitu. Karena kalau di sini kan kelas terakhir 35 sampai 40 berarti dia ada di gengnya 40. Jadi kalau sudah melebihi 16 berarti dia akan naik ke kelas yang atasnya. Di sini 20,5 berarti dia akan masuk ke kelas yang ketiga. Baru deh kita kerjakan seperti median yang biasa. Kalau median biasa ya gimana teman-teman? L tambah N per 2 ya. N per 2. Sorry, ini aduh jelek banget tulisannya. Min F B ya kan? Per F F apa nih? FE ya? Jadi apa? Ini masih ingat? F median, Kak. FME. FME ya, maksudnya itu FME. Thank you. Dikali interval kemudian berapa? Ya, kita langsung BL-nya berapa berarti di sini? Kalau kita pakai yang ketiga, 69,5. 69,5. Nice, bagus. Tambah N per 2, 40, 20, 20. 20. Kurang 10. 10 atau berapa nih? 16, Kak. 16 ya. Benar-benar. Frekuensi kumulatif sebelum 16. Dibagi frekuensi median. Frekuensi median. 7. Kali 10. 9 berapa? So, kalkulator lagi. 20 kurang 16, 4. 4 per 7. 40 dibagi 7 dikali 10 ya. 40 per 7. 5,714 sekian. Ditambah 9,5. Dapat teman-teman? Kalau di aku dapatnya 75,21. Sama nggak? Sama, Kak. Sama, Kak. Sama ya. Sama, Kak. 75,21. Nah, kita membulatkan angka ya. Oke, gitu untuk mediannya teman-teman. Jadi ini mungkin aku sedikit tambahan ya. Teman patokan ke frekuensi kumulatif. Itu untuk median. Terakhir, sebelum aku sebenarnya ada soal tapi 3 doang dan kayaknya gampang sih soalnya. Tapi aku mau coba terakhir ini biar teman-teman paham. Kita kerjakan meannya nih teman-teman. Nah tadi in order untuk mengerjakan mean, jadi kita harus punya apa dulu nih? Selain ini.
XI ya. XI ya betul. XI. Nah, sebenarnya ini mereka menentukan XI-nya benar apa salah nih? Segini. Kalau mereka menentukan SI-nya sini sebenarnya salah ya. Karena SI-nya seharusnya adalah dari sini ke sini dibagi 2. Berarti X-nya harusnya kita redefine lagi X-nya. Kita tulis secara mandiri. Ini ada fitur nulis nggak sih? Nulis ngetik. Oh, ada guys. Oke. Sini. Dan lagi. Tadi geser. Sini. Terus ini. Oke. Terus di sini. Berapa teman-teman? Kalau misalnya jaraknya 10, berarti X yang kelas pertama berapa? 5. 5 ya. Terus yang kedua berarti apa? 6, 5. 65. Oke, good. Terus kita terusin. Sini berarti tambah 10, 75. Terus di sini berarti 85. Clear 10. Ini mungkin ketika nanti di sini tabelnya adalah 50,5, teman-teman gunakan batas nyata ya. Ini nanti sekitar 49,5 tambah 5, berarti 54,5. Ini kita ubah semua jadi 64,5, 74,5, terus segala macam. Ini udah bener deh. Ya udah, itulah maksudnya. Tapi nggak apa-apa, kita ikut dulu. Nah, terus ketika sudah dapat F dan juga XI, maka hal selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat FI kali XI ya. Ini teman-teman kalikan. Sini karena kita pakai tabel yang smooth, maka kita coba 6 kali 55. Dapatnya kalau di aku 330. Kalau maaf, XI yang paling bawah 95 bukan ya? Oh ya, sorry, 95. Thank you. Maaf guys, aku dari tadi banyak salahnya. 95. Thank you, makasih tadi Aura ya. 95. Yes. Pintar kalian guys. Sip, sip, sip. Sebelah sampai 2, 650 ya. Iya, bisa. 10. Terus ini 75 kali 7. 825. Terus ini 85 kali 12. 1020. 95 kali 5. 475. Ini teman-teman sigma kan juga kan. Sigma FVX ini. Berapa nih totalnya? 330 tambah 150 tambah 525 tambah 1020 tambah 475. Kita akan dapat, kalau aku hitung sih 3000 ya. Sama nggak ya? 3000. 3000 ini angka cantik. Kita taruh 3000. Oh tadi mean bagus sih gimana? Sigma FPXI dibagi F total ya. keseluruhan Keseluruhan tadi adalah 40. ini boleh coret 300 dibagi 75. 4 70 dibagi 4 ya 75. Jadi rata-rata dari keseluruhannya adalah 74. Nah, ada di kelas yang ini. Gitu guys. Selesai deh. Jadi dari satu tabel
teman-teman bisa langsung peroleh modus, median, dan juga rata-rata sekaligus. Tergantung bagaimana teman-teman harus memperoleh syarat-syarat dari masing-masing. Ini mungkin kalau nanti tabel yang adalah batas nyata, teman-teman gunakan yang ini ya. Ini ternyata sudah benar. Jadi aku kira mereka nulisnya itu adalah jaraknya 9. Tapi ternyata ini memang karena mereka menggunakan batas nyata, tapi di sini adalah batas semu. Jadi kalau misalnya di sini batas nyata, misalnya dituliskan 59,5, terus ini kemudian 68,5, berarti teman-teman makanya yang ini 64,5. Itu guys untuk latihannya. Untuk sejauh ini, sebelum aku akhiri, apakah ada yang mau nanya teman-teman? Kak, tadi maaf mau nanya yang XI itu, tadi kalau yang batas semu, aku tadi bingung kenapa jadi 55, Kak. Tadi soalnya agak Oke, ke-distract. oke. Ini aku coba pakai yang ini ya untuk ilustrasinya. Tadi maaf. Nih. Tadi bisa, oh ini dari zoomnya berarti. Nah, jadi kalau tadi kenapa aku masang SI-nya adalah 55? Karena dia di tabelnya tuh kayak langsung pakai 60 gitu, langsung pakai 70, jadi langsung pakai kayak batas semu gitu. Nah, tadi aku kira mereka ini mendasarkan tabelnya berdasarkan batas semu. Makanya XI-nya 64,5 masalah karena jaraknya aja 10, bukan jaraknya 9 gitu. Nah, tapi sebenarnya siogianya ketika kalian menghitungkan perhitungan itu semuanya based on batas nyata. Jadi tadi aku menghitungkan berdasarkan batas semu teman-teman. Karena mengikuti data dari mereka aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti soalnya insya Allah semuanya batas nyata, ya teman-teman gunakan SI yang batas nyata. Iya. Untuk patokan sendiri nggak mungkin kok kalau misalnya batas nyatanya bulat, nggak mungkin XI-nya koma. Atau misalnya batas nyatanya koma, nggak mungkin X-nya bulat. Pasti mereka hanya sekitar +2 atau +3. Intinya range-nya dibagi 2. Itu. Jadi dapat 55 karena pure dari 50 ke 60. Aku menggunakan batas semu 10. Aku bagi 2. Jadi hasilnya adalah 5. 5-nya aku tambah ke 50. 55 dapatnya. Tapi kan kalau di table tadi aku bilang salah, sebenarnya benar sih teman-teman. Cuman dia tidak menuliskan bahwasannya itu berdasarkan batas nyata. Itu. Jadi dia kalau berdasarkan batas nyata kan berarti 49,5. 49,5 kurang dari sama dengan X, ya kan? Terus kurang dari 60, oh sorry, 50, 59,5 gitu. Nah, ini baru kemudian teman-teman pakai rata-rata yang tadi 54,5. Mungkin gitu. Terjawab ya. Makasih, Kak. Oke, amin. Nah, teman-teman, ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, aku sebenarnya ada latihan. Harusnya gampang. Ini nggak nggak ada nilai nggak. Tapi mungkin kalau yang misalnya ntar di sini kan yang ikut tuh 14. Kalau misalnya teman-teman yang ngerjainnya nggak banyak juga, misalnya yang ngerjain 14 yang ngerjain. Ini nilai-nilai yang paling atas akan aku PC, akan aku kasih dia. Nah, lumayan dah di tanggal 19 di jam 9 masih aktif, masih ikut. Nah, mungkin aku mau coba sedikit apresiasi karena dia tadi teman-teman juga aktif, teman-teman juga balas nih. Ini untuk Google Form-nya aku taruh di chat. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngerjain boleh langsung dikerjain. Tapi mungkin tidak aku bahas di kelas malam ini karena sudah jam 9 juga biar teman-teman bisa ada waktu istirahat juga dan juga sambil ngerjain. Ini itu teman-teman. Sama mungkin ini ya karena kelas sudah habis aku mau nanya satu hal ke teman-teman perihal AFZ. Jadi nanti dalam waktu dekat itu rencananya kan kemarin untuk mentoring tuh kita udah pernah kerjasama sama Tes Coffee teman-teman. Kalau teman-teman tahu Tes Coffee itu yang punya karambolnya via sorry
vokasi. Waktu vokasi ada es krim karambol. Nah itu kita udah kerjasama waktu mentoring kurang lebih kayak 20-an botol kita bawa gratis untuk teman-teman yang ikut mentoring. Nah, si Nescoffee ini kemudian alhamdulillah mau bekerja sama lagi sama FZ. Nah, dia mau eh, support kegiatan-kegiatan kita. Aku sih kepikiran nih teman-teman, gimana kalau misalnya karena di fakultas lain nih kan kayak mereka tuh ngupload mulu nih guys, kayak wah ayo perjuangan aku masuk UI, kayak video-video yang dulu setiap anak UI harus bikin di OKK. Tapi karena OKK-nya nggak ada kan akhirnya nggak ada yang bikin tuh untuk via, apalagi kalau kemahasiswaan kan juga nggak nyuruh, terus kemudian Osjur juga kayaknya nggak bikin tugas kayak gitu. Makanya kayaknya aku mau coba bikin kayak gitu juga di AFZ. Apakah kalau misalnya aku bikin kayak gitu teman-teman tertarik nggak ya kira-kira misalnya aku bikin lomba video kreatif masuk UI kayak gitu. Nanti untuk setiap orang yang bikin akan dikasih voucher untuk Coffee. Sekaligus karena Bang Imam ini juga dia punya foto booth gitu guys. Jadi ntar yang ikut juga setiap orang yang bikin akan dapat juga voucher foto booth di punyanya Bang Imam, Bang Mori. Gitu. Jadi setiap yang bikin aku coba dapatkan untuk voucher sekaligus yang foto tadi. Dan rencananya mungkin 3 sampai 5 yang terbaik, misalnya videonya menarik, inspiratif dan sebagainya macamnya, akan ada prize poolnya sendiri, akan ada kayak hadiah tersendiri gitu. Rencananya seperti itu. Mungkin aku tanya nih teman-teman, mungkin ada yang mau kasih input. Kira-kira kalau aku bikin kayak gitu, teman-teman tertarik nggak ya? Atau misalnya kayak teman-teman kira-kira banyak yang ikut atau enggak? Karena aku nggak mau memberatkan juga dan nggak pengen kayak kasihan yang ikut sedikit atau gimana gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita nggak ada yang seperti itu, teman-teman tertarik nggak ya? Kak, mungkin dari aku sendiri izin jawab ya, Kak. Eh, Kebetulan, kayak kalau misalnya diambil pendapat dari kita-kita doang tuh bakal kurang deh, Kak. Soalnya aku lihat pesertanya lagi menyusut gitu malam ini. Mungkin bisa kakak omongin lagi di grup. Cuman kalau dari aku sendiri, karena kebetulan aku bukan tipikal orang yang suka bikin video gitu. Jadi kalau dari aku mungkin aku kurang tertarik. Cuman kalau misalnya kayak kita ngepost Twibbon atau kayak upload-upload foto kegiatan gitu, itu nggak apa-apa gitu. Cuman masuk kayak kalau editnya editan foto, aku masih oke. Cuman kalau video dari aku pribadi gitu masih agak kurang tertarik gitu untuk semua kegiatan sebenarnya ya kalau nggak diwajibkan gitu. Kasih Kak. Oke, thank you Ali atas inputnya. Iya sih itu juga aku eh, kenapa nggak langsung dari kayak kemarin-kemarin karena aku mikir juga kayak wah kalau mau diwajibin harus ngedit video nggak semua bisa ngedit video. Itu juga salah satu pertimbangan aku dan tim yang lain. Thank you Ali. Mungkin aku mau emang pengen coba jaring ke banyak sih dari teman-teman karena eh balik lagi kalau menurut aku sayang ini tes kayak dia mau ngajak kerjasama banget tuh dan kayaknya bisa juga aku bermanfaat ngasih ke teman-teman voucher. Kalau misalnya 400-400 ikut kan lumayan kita bisa bangkrutkan mereka ya teman-teman. Bercanda, bercanda. Nah gitu mungkin selain Ali, apakah kayak teman-teman sepakat dengan Ali atau kayak misalnya, oh menurut aku mau ikut kak atau kayak, oh kak aku saran kayaknya harus ada yang lain. Kayak kira-kira gimana teman-teman? Soalnya aku memang lagi coba mau cari input sebanyak-banyaknya sih. Kak, izin kalau dari aku kayaknya lebih baik mungkin dibanding kayak perjuangan masuk UI, mungkin kan teman-teman ada yang beberapa footage atau misalnya foto-fotonya itu yang hilang atau misalnya mager scroll galeri lagi. Kalau menurut aku mendingan diupdate ke vlog kali ya Kak, vlog kayak misalnya first day kuliah atau first ya pokoknya tentang keseharian kayak a day in my life gitu Kak, mungkin lebih banyak yang ikutan. Oke, oke. Berarti lebih, oh iya benar ya. Kalian masuk, 25 masuk ya bareng-bareng sama aku ya. Kita semua. Oke, menarik, menarik. Berarti kayak bikin foto, terus kayak ada in my life, terus kayak pengalaman pertama masuk via, mungkin itu cukup cukup menarik ya, bisa sih. Oke, ih menarik juga ya. Oke, thank you Reza inputnya. Ya, ya, berarti momennya bukan kayak pas masuk UI, tapi kayak pengalaman di via ya. Nice, nice, nice. Iya, masuk akal. Oke, nah, kalau tadi kata Alif, antara foto atau kayak Twibbon ya, modelan Twibbon atau kayak
vlog A Day in My Life dari Raisa. Oke. Ini bagus guys, kalian pinter guys. Oke, 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 oke. Nice, nice, nice. Nggak salah aku nanya ke lagi guys. Oke, good, good, good. Thank you Raisa sama Ali. Oke, kalian ada yang mau nambahin? Kalau cukup, mungkin aku mau promo juga. Ini bakal aku sekarang lagi, seperti mungkin aku udah banyak menghubungin kalian juga. Beberapa udah aku chat. Aku lagi, alhamdulillah dikasih amanah untuk bikin acara di bulan Oktober. Kalau teman-teman emang masih ingin coba ikut proker, ingin coba untuk eksplorasi, boleh aja gabung adaptasi. Kita extend sampai tanggal 23. Dan ini untuk teman-teman ikut aja aku spoiler. Target aku udah dapat kontak dan sudah kontakkan sama manajernya Anies Baswedan. Tolong minta tolong dan minta doanya juga untuk teman-teman. Semoga kita benar-benar bisa datangin Anies ke program di VIA. Dan itu target aku yang sebesar-besarnya. Dan sekarang juga lagi tahap bicara dengan BEM UI, terus sudah kerjasama juga sama HMP. Di doain aja teman-teman, dan kalau teman-teman tertarik dengan programnya, boleh banget daftar. Nggak perlu ada pengalaman organisasi, nggak perlu tahu juga tentang politik, karena di adaptasi ini aku benar-benar buka kesempatan teman-teman untuk belajar. Beberapa dari teman-teman kalau misalnya kenal ada yang namanya Ale. Ale tadi kayaknya Ale ikut Zoom ini bentar. Terus ada namanya Nadira sama Marta. Itu dari 25, mereka diadaptasi jadi PJ langsung. Aku coba kasih kesempatan karena memang aku lihat kemampuannya sangat baik. Dan di sini juga aku coba membuka seluas-luasnya ruang untuk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya skill dan punya kemampuan yang terbaik, aku memang mencari talenta-talenta terbaik dari Via 25 dan juga dari Via 24. Mungkin gitu teman-teman, jadi promo. Aku numpang promo karena memang lagi ada kesempatan. Mungkin itu aja dari aku. Kalau teman-teman tidak ada yang menyampaikan lagi, aku ucapkan terima kasih atas malam ini. Semangat menjelang kuliah, siapkan yang terbaik. Insya Allah selama ini setelah teman-teman ngikutin Zoom yang panjang, terus kemudian udah ada PSF juga, ilmu yang didapat akan bermanfaat ketika kuliah. Doa aku, semoga teman-teman lancar selalu dan juga dimudahkan dalam segala. Untuk malam ini, sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Thank you. Waalaikumsalam, terima kasih banyak ya Kak. Kak, Makasih, Kak. terima banyak Kak. Ya, semangat, Terima semangat. kasih banyak Kak. Selamat Ya, malam. Terima kasih, Kak. sukses, sukses.